Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah saya buat mengenai routing statis. Percobaan pertama pada skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statis yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti pada gambar berikut. Berikut ini adalah gambar atau skema jaringan simulasi routing statis. Yang kedua yaitu langkah percobaan. Buatlah simulasi jaringan seperti pada gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, gateway PC. Berikut ini adalah gambar praktikum yang telah saya buat. Ada 3 router seperti pada gambar tadi, yang mana PC1 itu terhubung dengan router, dan PC2 juga terhubung dengan router 1, yang mana PC1 itu terhubung pada router 1 pada fast internet 0, yang ini, kemudian yang PC2 itu pada fast internet 1, dan dimana hubungan antara router sama PC1 atau hubungan router sama PC itu dihubungkan kabel menggunakan kabel tembaga, sedangkan router sama router itu terhubung menggunakan kabel serial. Pada PC1 ini, saya sudah memasukkan IP seperti pada gambar berikut. Begitupun dengan PC yang kedua, dengan subnet mask yang sama dan gateway yang sama, karena dalam satu jaringan. Kemudian yang PC3, untuk yang server 1 juga sudah saya masukkan seperti pada gambar yang berikut. Begitupun juga dengan server 2 seperti pada gambar berikut juga. Setelah kita inputin IP address pada setiap PC yang ada, kemudian kita setting routernya. Pada router 1 ada serial 2, ini IP address-nya 13.13.13.1 dan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Kemudian serial 3 IP address-nya 12.12.12.1 dan subnet mask-nya itu sama seperti tadi. Kemudian yang fast internet ini IP address-nya itu 192.168.1.62 dan subnet mask-nya itu 192 yang terakhir atau /26. Begitupun juga yang ini subnet mask-nya sama dengan IP address-nya 192.168.1.126. Ini adalah untuk router 1. Jangan lupa untuk fast internetnya di on kan semuanya, yang 0, 1, begitupun dengan yang serial 2 dan juga serial 3. Berlaku juga untuk yang router 2 sama router 3 ya nanti. Ini untuk yang serial 2 ini dengan IP address 12.12.12.2 dan subnet mask-nya /24. Begitupun juga dengan ini subnet mask-nya /24 dengan IP address 23.23.23.2 dengan fast internet itu 192.168.1.258 dengan /25. Begitupun dengan router 3. Lihat di serial dengan IP address-nya 13.13.13.3 dengan subnet mask-nya itu /24. Begitupun juga dengan serial 3, subnet mask-nya sama dengan IP address-nya 23.23.23.3 dan fast internet itu IP address-nya itu 33.33.33.3 dengan subnet mask-nya itu /24. Kalau yang fast internet 1 itu 43.43.43.3 dengan subnet mask-nya /24. Biar tahu biar tahu kabelnya. Nah, ini yang server 2 ini melalui fast internet 1, nah server 1 ini melalui fast internet 0. Begitupun yang PC1 dan PC2 yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau yang PC3 ini melalui fast internet 0. Kemudian langkah yang kedua yaitu isikan tabel routing statis pada setiap router. Tadi sudah saya isikan pada router 1, router 2 dan juga router 3, di mana router 1 ini dia menuju ke PC3, kemudian yang 33.33 ini dia menuju ke server 1, kemudian yang ketiga ini dia menuju ke server 2. Kemudian yang router 2 ini yang 1.0 ini menuju ke PC1 dan 2. Dia digabung menjadi satu, yaitu dengan subnet mask itu 128 atau /25. Kemudian yang 3333 ini dia destination-nya itu ke server 1, kemudian yang 4343 ini dia menuju ke server 2. Kemudian yang router 3 ini dia menuju ke router 2
yang router 3 ini. Yang pertama ini menuju ke router ke router 1, kemudian yang 2 ini dia menuju ke router 2. Sudah saya isikan seperti tadi. Kemudian yang ketiga itu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut dengan edit filter event list ICMP. Kita buat simulasi, edit filter, setelah ini sudah ICMP, kita text. Kemudian yang pertama itu dari PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC 3, PC 1 ke server 1, PC 1 ke server 2. Berarti urutnya dari 2, 3, 1, 2. Kita lihat dari PC 1 ke PC 2. Ini bisa terkirim dan bisa melakukan komunikasi dua arah antara PC 1 dan juga PC 2. Kemudian dari PC 1 ke PC 3. Ini juga bisa melakukan komunikasi dua arah. Yang ketiga dari PC 1 ke server 1. Di sini juga successful, jadi bisa menunjukkan komunikasi dua arah juga. Kemudian yang keempat itu dari PC 1 ke server 2. Ini juga sukses, jadi antara PC 1 dan server 2 juga bisa melakukan komunikasi dua arah. Kemudian kita lihat untuk selanjutnya, perintah selanjutnya yang dari PC 1 sampai PC 2, 3, server 1, 2 tadi sudah dilakukan dan bisa melakukan komunikasi dua arah juga. Kemudian dari PC 3 ke PC 1, PC 3 ke PC 2, PC 3 ke server 1, dan juga server 2. Mari kita coba. Dari PC 3 ke PC 1. Ini juga bisa melakukan komunikasi dua arah. Kemudian yang ke-6 yaitu dari PC 3 ke PC 2. Dari PC 3 ke PC 2 juga bisa melakukan komunikasi dua arah. Kemudian yang ke-7 itu dari PC 3 ke server 1. Mari kita lihat. Nah, dari PC 3 ke server 1 juga bisa melakukan komunikasi dua arah. Kemudian yang ke-8 kita lihat dari PC 3 ke server 2. Kita bisa melakukan komunikasi dua arah juga. Harusnya bisa ya. Nah, dari PC 3 ke server 2 juga bisa melakukan komunikasi dua arah. Kemudian kita lihat langkah selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu dari server 1 ke server 2. Kemudian dari server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 2, server 1 ke PC 3. PC server 1 ke server 2. Kita lihat. Walaupun dalam router yang sama, dalam jaringan yang sama, server 1 dan server 2 juga bisa melakukan komunikasi dua arah. Kemudian lanjut dari server 1 ke PC 1. Dari server 1 ke PC 1 juga bisa melakukan komunikasi dua arah. Kemudian kita lihat dari server 1 ke PC 2. Dari server 1 ke PC 2 juga bisa melakukan komunikasi dua arah. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu dari server 1 ke PC 3. Nah, dari server 1 ke PC 3 juga bisa melakukan komunikasi dua arah. Untuk yang langkah percobaan yang ketiga ini sudah sukses, bisa dilakukan semua dan bisa melakukan komunikasi dua arah semua.
Kalau semisal kabel yang bawah itu dihilangkan, apakah bisa? Bagaimana caranya komunikasi antara router 1 atau PC yang ada di router 1 ini ke PC yang ada di router 2? Kalau semisal yang kabel bawah ini yang menghubungkan antara router 1 sama router 2 dihilangkan. Tentunya kita harus menyeting router 1 dan juga router 2. Bagaimana caranya router 1 ini bisa sampai ke router 2 itu apabila kabel yang tadi sudah saya potong kan, maka kita tinggal setting pada routing 1 pada di routing statis dengan IP network yang mau dituju yaitu 92.168.1.128 dengan masnya 255.255.255./25 itu 128 dengan next hotnya itu 13.13.13.3 melalui router 3 kita add. Nah, untuk yang tadi ini bisa dihapus yang melalui kabel sebelumnya tadi, siap di remove dan kita X, dan kita setting juga pada router 2 ini dengan IP tujuan 192.168.1.0 dengan masnya 255.255.255.0 acceptnya 23.23.23.3. Jangan lupa di add. Dan ini adalah jalur melalui kabel yang tadi yang sudah saya hapus bisa dihapus, di remove. Mari kita coba untuk studi kasus dengan kabel yang bawah diputus. Kita coba dari PC 1 ke PC 3 apakah bisa simulation, kemudian kita delete dan kita coba dengan studi kasus kabel bawahnya diputus. Kita sambungin dari PC 1 ke PC 3 apakah bisa. Nah, ternyata bisa dengan cara menyeting router 1 dan juga router 2. Nah, sekarang kita lihat apakah PC 2 juga bisa terhubung dengan PC 3. Kita lihat. Oh, tadi belum saja delete ya. Delete dulu, kemudian kita dari PC 2 ke PC 3. Kita lihat apakah bisa melakukan komunikasi dua arah sama seperti tadi dengan studi kasus kabel bawahnya diputus. Dan ternyata bisa. Kemudian kita delete dan mode real time. Setelah itu kita lihat untuk selanjutnya, perintah selanjutnya. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan pada mode real time, lalu coba lakukan tracing pada arah seperti poin 3 lalu amati hasil penelusuran routernya. Kita lihat di PC 1, kemudian desktop, command prompt, kita tracing, transfer ke dari PC 1 ke PC 3 yaitu 192.168.1.253. Kita lihat. Nah, di sini dari PC 1 ke PC 3 ini melalui router 1 ini yang pertama, kemudian melalui router 3, kemudian melalui router 2 dan sampai ke PC 3. Oh ya, ini digabung ya dari tadi ya. Kemudian transfer dari PC 1 ke PC 2 yaitu 192.168.1.65. Nah, kalau dari PC 1 ke PC 2 ini hanya melalui router 1, kemudian sampai ke PC 2, kemudian ke server 1, transfer server 1 itu 33.33.33.1. Nah, dari PC 1 ke server 1 ini dia melalui router 1 yang pertama, kemudian melalui router 3 dan sampai ke server 1, kemudian kita dari PC 1 ke server 2 transfer 43.43.43.1. Nah, untuk dari PC 1 ke server 2 ini melalui router 1, kemudian melalui router 3 dan sampai ke server 2. Oh ya, sebentar, kita coba lagi dari PC 1 ke PC 3 ya. 192.168.1.253. Oh, mohon maaf, lupa. Transfer. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 3 192.168.1.253. Sama seperti gambar di atas, soalnya
Untuk ini tadi melalui 2 percobaan. Yang pertama, percobaan pertama tadi bisa melalui dari router 1 ke router 2, kemudian yang kedua itu pakai tadi kasus tadi, yaitu dengan melalui router 3. Sekian, terima kasih dari presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.